Pemirsa, Iran mencegat rudal siluman milik Amerika Serikat yang ditargetkan ke pelabuhan Bandar Abbas. Pasukan Garda Revolusi Iran mencegat rudal jelajah berteknologi siluman milik Amerika Serikat tipe AGM-158 JASSM. Serangan rudal berbahan peledak setengah ton ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dan terlindungi. Serangan ini merupakan serangan beruntun yang dilakukan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Iran melepas tembakan peringatan kepada kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Peringatan tersebut untuk mengusir kapal Amerika Serikat. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari media penyiaran Iran, Tasnim, militer Iran melepas tembakan peringatan mengarah ke kapal Amerika dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika balas melepas tembakan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini yang sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Pasca serangan ke Bandar Abbas, Garda Revolusi Iran merilis video ancaman ke Amerika Serikat. Respon ini merupakan peringatan serius dari Garda Revolusi Iran terhadap serangan yang dilancarkan. Jika serangan diulangi, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam video juga ada foto simbol anti-Amerika yang ditempelkan di rudal. Rekaman muncul menunjukkan operasi balasan Iran terhadap serangan di Bandar Abbas. Ya, usai mendapat serangan besar Amerika Serikat di Bandar Abbas, Iran menyerang balik pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dengan rudal balistik. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4:50 waktu setempat. Warga merekam detik-detik saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di selatan Iran. Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut.
Pemirsa, sejumlah jemaah haji asal Iran melantunkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel di Mekah. Aksi tersebut menjadi sorotan sebab pernyataan politik dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. La ilaha illallah Israel adullah. Sekelompok jemaah haji asal Iran meneriakkan slogan bernuansa politik di Mekah saat musim haji berlangsung. Terdengar seruan anti Amerika Serikat dan Israel, termasuk menyebut kedua negara tersebut sebagai musuh Allah. Aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan jemaah lain. Sebelumnya diketahui pemerintah Arab Saudi melarang aktivitas maupun pernyataan politik selama pelaksanaan ibadah haji. Larangan ini dimaksud demi menjaga keamanan dan kehusyukan ibadah. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think are starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Amerika Serikat mengancam menyerang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kerjasama Oman dengan Iran tersebut. Setelah sempat ditutup total selama perang di Timur Tengah, Selat Hormuz kini telah beroperasi secara terbatas di bawah kendali Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan militer ke Oman jika negara tersebut bekerja sama dengan Iran dalam memperkuat kendali Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan pers dalam rapat kabinet pada Rabu waktu AS. Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Oman terkait rencana Oman untuk bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz. Diketahui Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun. Kedua negara tersebut memiliki sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk kemitraan keamanan hingga perjanjian perdagangan bebas. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan Oman tidak akan memberlakukan tarif di Selat Hormuz. Hal itu setelah Amerika mengancam akan menyerang Oman jika bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Again, I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter,
and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting. Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط است. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Pemirsa, para negosiator Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei belum memberikan persetujuan. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang akan memberi mereka waktu menegosiasikan mengakhiri perang secara penuh. Namun Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut harus disetujui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei juga belum memberikan persetujuan akhir. Pengumuman ini muncul ketika gencatan senjata saat ini antara kedua pihak berada di bawah tekanan setelah Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan ke pelabuhan Bandar Abbas dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Kesepakatan baru ini dapat meredakan ketegangan saat kedua pihak bersiap membahas isu-isu yang lebih pelik seperti program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih perlu menyelesaikan beberapa poin penting sebelum kesepakatan tentang perang dapat tercapai. J.D. Vance mengatakan para negosiator sedang bernegosiasi mengenai beberapa poin yang mencakup masalah pengayaan uranium. Amerika Serikat telah lama menuntut Iran menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi dan membuang persediaan yang ada yang secara teori dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. J.D. Vance menyampaikan ada optimis dan percaya Iran bernegosiasi dengan itikat baik. Memorandum kesepahaman juga akan mencakup komitmen Iran terkait senjata nuklir. Masalah pertama yang akan dibahas bagaimana membuang persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Sejak gencatan senjata awal antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dan negosiasi sedang berjalan. Namun hingga saat ini belum ada hasil substantif. Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 60 hari ini diharapkan memungkinkan pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz tanpa bea atau biaya yang dikenakan Iran.
Iran juga akan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Sebelumnya Iran telah mendorong biaya transit untuk jalur perairan di Selat Hormuz dan telah membahas proposal tersebut dengan Oman yang perairan teritorialnya berbatasan dengan Iran di Selat Hormuz. Namun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan secara agresif menargetkan Oman jika membantu memberlakukan sistem pungutan tol di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran. Iran telah berupaya mendapatkan keringanan sanksi dan pencairan dana miliaran dolar yang dibekukan selama perundingan. Selama gencatan senjata, Amerika Serikat berkomitmen membahas keringanan sanksi dan pencairan dana. Memorandum antara kedua pihak mencakup pembahasan tentang mekanisme yang memungkinkan Iran menerima barang dan bantuan kemanusiaan. Pemirsa, sejak awal konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur, berulang kali diwarnai jalan buntu dan juga saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم. حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Serangan udara militer Israel kembali menargetkan permukiman warga sipil di kawasan Beirut, Libanon. Militer Israel mengklaim di dalam kompleks perumahan terdapat persembunyian militer Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen. Serangan ini menghancurkan unit hunian tempat tinggal warga sipil, bahkan menewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya.
Militer Israel mengkonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan targetnya adalah fasilitas militer Hizbullah yang bersembunyi di dalam kompleks perumahan. Namun klaim militer Israel tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Ya, pasca serangan militer Israel, kerusakan parah terjadi di lokasi kejadian dengan puing-puing berserakan dan jendela-jendela pecah hingga beberapa blok jauhnya. Sejumlah warga panik berlarian, sementara tim penyelamat bekerja keras di antara debu dan asap mengevakuasi korban. Pihak berwenang Lebanon mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, mengecam serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Bahkan pemerintah Lebanon menjawab klaim militer Israel bahwa tidak ada keberadaan senjata dan personil militer Hizbullah di lokasi yang diserang. Lebanon menuduh Israel sengaja menargetkan wilayah padat penduduk untuk menekan tekanan politik. اليوم ضربت على مشروع بسويسات مختص سكنيا بين النازحين والمنطقة عاملين مجلس الحمد لله عاملين مجلس. Pasukan Zionis Israel atau IDF menyerang bangunan yang diduga merupakan markas pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan markas dan situs peluncuran roket Hizbullah di Beka, Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 550 target fasilitas Hizbullah. Sementara serangan juga terus dilakukan oleh Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Juga menargetkan pejuang Hizbullah. Sebuah apartemen di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam 2 rudal Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan telah meningkatkan serangan ke Lebanon dengan target pasukan Hizbullah. Sebuah apartemen di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam 2 rudal Israel. Beberapa orang terluka termasuk wanita dibawa ke rumah sakit. Media Lebanon melaporkan bahwa 2 rudal menghantam gedung bertingkat di daerah Kiaa Sidon dini hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan tentara Israel untuk mengintensifkan dan meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Hizbullah dan memperluas operasi darat mereka di Lebanon. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם. Gencatan senjata yang rapuh masih berlaku antara Israel dan Lebanon. Israel telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud membangun zona penyangga di dalam wilayah Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Tentara elit wanita Zionis Israel tewas usai diserang drone pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Sersan Rotem tewas usai mendapat serangan drone dari pejuang Hizbullah saat bertugas di dekat perbatasan utara. Netanyahu dan istri melalui media sosial X menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Sersan Rotem. Selain itu, ia menyampaikan pengabdiannya kepada negara akan terukir di hati semua orang. Seorang pendukung Israel meludahi sejumlah rabi Yahudi Ortodoks anti-Zionis. Aksi penghinaan tersebut dilakukan saat para rabi menggelar aksi protes di New York, Amerika Serikat. Wow, look at you. Wow. Yeah, you're gonna spit on people, you weirdo? Get out of here. Seorang wanita meludahi sejumlah rabi Yahudi Ortodoks anti-Zionis saat mereka menggelar aksi protes di New York, Amerika Serikat. Para rabi yang tergabung dalam kelompok Neturei Karta tersebut berunjuk rasa mengecam kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina. Mereka membawa spanduk bertuliskan bahwa tuduhan antisemitisme tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakan pendudukan terhadap Palestina. Hingga kini belum diketahui identitas pendukung Israel yang melakukan penghinaan tersebut.
Pemirsa, PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah PBB memicu kemarahan Tel Aviv hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebelumnya PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan, keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima. Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lies in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General. Sebelumnya laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak.